Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainur Rosadah dari kelas PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari model-model pembelajaran PKN di sekolah dasar. Terdapat 6 model yang akan saya jelaskan di video kali ini. Untuk mengetahui apa aja sih model-model tersebut, simak video ini sampai selesai ya. Menurut Fathur Rahman tahun 2012 terdapat 6 model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual atau biasa kita sebut dengan model pembelajaran CTL atau Contextual Learning. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang menghubungkan antara materi pelajaran yang akan diajarkan dengan keadaan nyata yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat komponen dan langkah-langkah yang dilibatkan dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, ada konstruktivisme. Dalam kontekstual ini, siswa dikembangkan pemikirannya untuk menemukan sendiri, bekerja sendiri, dan konstruksi sendiri untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman yang diamati dan dialami. Yang kedua, ada bertanya. Dalam kontekstual ini, siswa diharapkan mampu menumbuhkan rasa ingin tahunya dengan aktif dan gemar bertanya terhadap hal-hal yang baru. Yang ketiga, ada inquiry. Dalam kontekstual ini, siswa dilatih untuk menemukan konsep yang dipelajari melalui proses belajar yang sistematis. Yang keempat, ada masyarakat belajar. Dalam kontekstual ini, siswa diharapkan mampu bekerja sama atau bertukar pikiran dengan orang lain yang tidak terbatas dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada pemodelan atau modeling. Kontekstual dapat memberikan pengalaman yang lebih nyata atau konkret kepada siswa. Melalui pemodelan ini juga akan menghindarkan siswa dari pengetahuan yang bersifat abstrak dan teoritis. Yang keenam, ada refleksi. Dalam kontekstual ini, refleksi diperlukan untuk mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh siswa melalui pengalaman yang ia dapatkan. Yang terakhir atau yang ketujuh, penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya diperlukan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan dapat untuk mengetahui apakah pengalaman belajar siswa ini memberikan dampak yang positif atau negatif. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Trianto tahun 2012 terdapat 6 langkah atau tahapan yang digunakan dalam proses pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara demonstrasi atau membuat bacaan. Yang ketiga, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif atau kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, guru membimbing kelompok kerja dan belajar. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Yang keenam atau yang terakhir, guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran portofolio. Dalam pembelajaran PKN, portofolio merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Menurut Mardiati dan kawan-kawan tahun 2010, model portofolio mempunyai urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Langkah yang pertama, pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dan memberikan ilustrasi mengenai nilai-nilai sebagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota masyarakat. Langkah yang kedua adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan ini harus dilakukan dengan mengorganisasikan kelas ke dalam 2 kelompok besar
yang beranggotakan sekitar 20 orang. Kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 4 subkelompok kecil, yang mana masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 3 sampai 5 orang. Setiap kelompok ditugasi menjawab pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara studi kepustakaan, mengamati masyarakat sekitar, dan bertanya kepada narasumber. Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian didiskusikan dalam kelompok kecil. Nah, setelah masing-masing kelompok kecil menyelesaikan tugasnya, kesimpulan hasil diskusi kelompok kecil tersebut ditulis dalam buku kerja masing-masing siswa dan juga ditulis dalam selembar kertas manila atau karton hingga siap dipajang di depan kelas dan kemudian bisa didiskusikan pada pertemuan tatap muka di kelas selanjutnya. Langkah yang ketiga, penutup. Kegiatan ini berisi penutup yang dilakukan 10 menit sebelum pertemuan tatap muka berakhir atau selesai. Model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran Value Clarification Technique atau biasa disingkat dengan VCT. Sanjaya dalam kutipan Tanirjo dan kawan-kawan tahun 2011 pada halaman 87 dan 88 mengatakan bahwa pembelajaran VCT merupakan pembelajaran yang teknik pengajarannya membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Karakteristik dari model pembelajaran VCT adalah proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa, kemudian menyelaraskannya dengan nilai baru yang hendak ditanam ke dalam diri siswa tersebut. Menurut John Jarolimek yang dikutip dari Sanjaya tahun 2010 pada halaman 284 sampai 285, terdapat langkah-langkah yang dibagi ke dalam 7 tahap yang telah dibagi lagi menjadi 3 tingkatan kecil. Yang pertama, kebebasan memilih. Pada tingkatan ini terdapat 3 tahapan. Ini yang pertama, memilih secara bebas, yang berarti kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh. Yang kedua, memilih dari beberapa alternatif. Ini berarti untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas. Yang ketiga, memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat dari pilihannya. Tingkatan yang kedua adalah menghargai. Tahap yang pertama adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang sudah menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Yang tahapan yang kedua menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian dari integral dalam dirinya di depan umum. Ini berarti bila kita menganggap nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkannya di depan orang lain. Tingkatan yang ketiga yaitu berbuat kemauan dan kemauan untuk mencoba melaksanakannya. Tahapan yang pertama yaitu mengulangi perilaku sesuai dengan pilihannya. Ini berarti nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Model pembelajaran yang kelima adalah model Law-Related Education atau disingkat dengan LRI. Model LRI dalam pembelajaran PKN memiliki asumsi dasar bahwa PKN menyiapkan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya seperti termuat dalam konstitusi serta bertanggung jawab untuk melakukan peran konstitusionalnya tersebut. LRI dalam kerangka PKN ialah agar siswa sebagai warga negara perlu mengetahui bagaimana fungsi hukum dan sistem politik, bagaimana hukum mempengaruhi mereka, dan bagaimana juga mereka mempengaruhi hukum. Hal ini diungkapkan oleh Pereira pada tahun 1988 pada halaman 1. Model pembelajaran yang keenam atau yang terakhir adalah model diskusi kontroversial public issue atau masalah-masalah publik yang kontroversial. Menurut Lockwood pada tahun 1996 dikutip dari Hess tahun 2001 halaman 87 menyebutkan bahwa model CPI diperlukan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi guna memecahkan
masalah-masalah dalam suatu masyarakat demokratis dengan cara berdiskusi. Melalui diskusi dikembangkan suatu rasional atau instrumensial rasional dan berupa pengembangan nilai, kepastian, dan mempertinggi pemahaman terhadap isi atau konten dari kajian. Hess pada tahun 2001 halaman 92 menyebutkan beberapa komponen-komponen kegiatan pengajaran dalam model diskusi CPI sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kecakapan-kecakapan partisipasi diskusi untuk mengembangkan suatu rencana dengan seorang teman kritis. Kemudian, secara periodik menguji kemajuan kecakapan tersebut terhadap tujuan-tujuan yang telah disepakati. Kedua, berpartisipasi dalam sejumlah diskusi CPI dengan menggunakan ragam format dan model-model diskusi lainnya. Yang ketiga, membangun pemahaman konseptual atau diskusi dan isu-isu publik yang kontroversial. Yang keempat, mempertimbangkan beberapa isu-isu pedagogis kontroversial dari diskusi-diskusi CPI. Yang kelima, mengembangkan kurikulum diskusi CPI untuk ketepatan konteks pengajaran siswa dan jika memungkinkan menciptakan penggunaan dari yang telah ada dengan sumber-sumber CPI kualitas tinggi sebagai bagian dari proses desain kurikulum. Hal itu diungkapkan oleh Hess pada tahun 2001 pada halaman 92. Nah, jadi video tadi telah menjelaskan beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran PKN di sekolah dasar. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat kepada kalian semua dan semoga kalian dapat mudah memahami apa yang saya jelaskan ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.